Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa asasat takrim. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita semuanya berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang sangat agung. Hari-hari di bulan Ramadan adalah hari-hari yang sangat berharga. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu kita dan hari-hari kita yang sangat berharga ini di bulan Ramadan. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, pernahkah kita berpikir bagaimana kita melakukan self-improvement atau pengembangan diri kita agar kita menjadi manusia atau pribadi yang lebih baik? Ya. Nah, tentu pengembangan diri adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam ajaran Islam. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dalam sisi keimanannya, dalam sisi pikirannya, dalam sisi inovasinya, dalam sisi akhlaknya, dalam berbagai sisi. Islam mengajarkan kepada kita agar kita terus melakukan pengembangan diri menjadi pribadi yang lebih baik. Kita saat ini berada di bulan Ramadan, dan bulan Ramadan ya adalah merupakan madrasah yang sangat tepat untuk mengembangkan diri kita. Ajaran Islam memerintahkan kita agar kita mempersiapkan diri terutama untuk hari kemudian, yaitu hari kiamat. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hashr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya, apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok atau untuk akhirat nanti, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, bagaimana bulan Ramadan ini menempa diri kita menjadi pribadi yang lebih baik? Yang pertama, bulan Ramadan menempa kita atau mendidik kita menjadi seorang muslim yang memiliki iman yang tangguh, iman yang kokoh. Karena iman yang tangguh dan iman yang kokoh ini sangat diperlukan dalam kehidupan kita, dalam menghadapi berbagai ujian, dalam menghadapi berbagai cobaan, dalam menghadapi tantangan dalam hidup kita. Diperlukan iman yang kokoh dan iman yang tangguh. Bagaimana bulan suci Ramadan mendidik kita menjadi seorang mukmin atau orang yang beriman dengan iman yang tangguh? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu sekalian berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kalian, supaya kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah memulai ayat ini dengan harfun nida atau panggilan, yaitu dengan menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan ini
adalah untuk menguji keimanan setiap muslim. Apakah dia merespon ajakan ini, apakah dia merespon perintah ini, atau dia lalai untuk meresponnya. Maka ketika ayat ini dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, ini menunjukkan bahwa seorang muslim hendaklah memiliki keimanan yang baik, keimanan yang kokoh, keimanan yang tangguh. Kenapa keimanan yang tangguh ini? Karena keimanan yang tangguh ini, ya, salah satu tandanya atau salah satu buktinya adalah ketika mendengar perintah Allah maka dia akan merespon cepat. Maka ia akan menyegerakan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi seorang mukmin atau seorang muslim yang dia mengerjakan ibadah saumnya didasari dengan keimanan, maka sesungguhnya dia sedang menempa keimanannya, ya, agar dia menjadi seorang mukmin yang responsif terhadap perintah Allah. Kemudian dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa didasari dengan keimanan dan hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, dalam hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa puasa di bulan Ramadan ini hendaklah didasari atau dilandasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan puasa yang didasari dengan keimanan? Yang dimaksud dengan puasa yang didasari dengan keimanan, bahwa ibadah puasa di bulan Ramadan ini, ya, kita meyakini bahwa ini adalah perintah Allah, bukan perintah siapa-siapa. Dan ini adalah merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jangan sampai kita berpuasa di bulan Ramadan seperti sebuah budaya, ya, tanpa didasari dengan keimanan. Orang lain berpuasa, saya berpuasa. Ya. Orang lain menahan lapar dan dahaga, saya juga ikut menahan lapar dan dahaga. Nah, apa konsekuensinya ketika seorang muslim melaksanakan perintah Allah, termasuk ibadah saum di bulan Ramadan dengan landasan keimanan? Konsekuensinya adalah bahwa seorang muslim tidak hanya berpuasa di bulan Ramadan menahan lapar dan dahaga saja. Karena bukan hanya itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi juga menahan semua anggota tubuhnya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menahan pandangannya untuk melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Menahan tangannya untuk berbuat dolim atau berbuat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menahan lisannya agar tidak mengucapkan kata-kata yang kotor, tidak mengucapkan kata-kata yang keji, tidak menyakiti hati orang lain. Menahan hawa nafsunya, mengendalikan hawa nafsunya agar dia tidak mudah emosi, tidak mudah mengucapkan kata-kata yang didorong oleh emosi, atau mungkin ya terjadi percekcokan dengan saudara di rumah atau dengan tetangga dan lain sebagainya karena kita tidak mampu mengendalikan emosi kita. Nah, oleh karena itu, saudara-saudariku, mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan untuk memperbaiki pribadi kita menjadi lebih baik. Karena dengan cara itu, insya Allah kita akan menggapai ketakwaan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa.
Kalau ibadah puasa kita hanya sekedar budaya, ibadah puasa kita hanya sekedar ikut-ikutan dengan orang lain, ibadah puasa kita hanya sekedar menahan lapar, haus dan dahaga saja, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju', wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illas sahar." Betapa banyak orang-orang yang berpuasa, tetapi dia hanya mendapatkan haus dan lapar saja, tidak mendapatkan pahala apa-apa. Dan betapa banyak orang yang melaksanakan sholat malam, melaksanakan tarawih, melaksanakan tahajud, tetapi dia hanya mendapatkan begadangnya, hanya mendapatkan rasa lelahnya, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena puasanya tidak didasari dengan keimanan. Karena puasanya tidak didasari dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena puasanya hanya sekedar ikut-ikutan. Oleh karena itu, ya, bagaimana mungkin seseorang bisa menggapai ketakwaan kalau puasanya tidak didasari dengan keimanan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.